Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini dibuat karena ada beberapa mahasiswa yang ngechat saya dan meminta saya untuk sharing pengalaman bisa lulus di semester 7. Ya, saya adalah alumni bimbingan konseling Islam UIN Sunan Ampel Surabaya, dan waktu itu saya memang lulus di semester 7 dengan IPK 3,75 dan predikatnya adalah cum laude, sehingga saya dinobatkan sebagai salah satu wisudawan terbaik di prodi bimbingan konseling Islam waktu itu. Dan alhamdulillah saya juga di S2 dinobatkan sebagai wisudawan terbaik dan tercepat. Tetapi saya tidak akan membahas itu, saya akan membahas yang pertama, lulus semester 7. Bagaimana caranya? Saya akan membagikan 3 tips dan trik kita bisa lulus di semester 7. Apa saja itu? Yang pertama adalah pastikan Anda lulus SKS minimum setiap semester. Misalnya 21, harus lulus 21. Kalau misalnya SKS minimumnya 22, harus lulus 22 gitu. Jangan sampai mengulang. Kalau bisa dilebihkan, kalau bisa nambah SKS kita ambil saja gitu. Ya, ukur dengan kemampuan kita tentunya. Jangan sampai mengulang. Kenapa? Karena itu akan membahayakan di semester kita berikutnya. Kalau kita pernah ngulang, kita kan harus menyesuaikan jadwal, dan itu cukup rumit. Seringkali jadwal ulangan kita, semester yang kita ulang begitu, itu bentrok dengan jadwal semester kita saat ini gitu. Nah, kalau bentrok, itu kan terancam nilainya sebenarnya. Kenapa bisa terancam? Iya, bayangkan teman-teman, kita kan harus izin pas di mata kuliah pertama. Anggaplah dinamika sosial. Nah, kita harus izin ke dosen untuk tidak ikut full kelasnya karena masih ada atau harus mengikuti kelas lain. Kita bisa membayangkan perasaan dosen itu, dan itu akan berlangsung setiap minggu selama 1 semester. Nilainya bisa saja terancam. Dan tidak hanya dosen yang pertama, dosen yang kedua akan mengalami hal yang sama. Kita kan masuk ke kelas yang kedua juga akan terlambat. Bisa dibayangkan dosen lagi asik, lagi khusyuk menjelaskan materi, terus ada mahasiswa yang ketok-ketok pintu masuk. Kenapa terlambat? Karena harus ikut kelas sebelumnya. Bagaimana perasaan dosen itu? Tentu bisa saja ilfil, dan lagi-lagi nilai kita akan terancam kecil. Nilai kita tidak akan maksimal. Sudah ada beberapa mata kuliah yang nilainya tidak maksimal. Nah, itu yang pertama. Harus lulus batas minimum SKS. Yang kedua adalah, teman-teman harus nilainya bagus. Lulus saja tidak cukup, harus bagus nilainya. Berapa standar bagusnya? Nah, ini beda-beda. Ada yang 3, IPK 3 itu sudah bagus. Ada yang biasa saja gitu. Ada bahkan yang 2, IPK-nya 2, itu sudah bagusnya Masya Allah. Itu ada. Sehingga teman-teman harus pastikan kalau di kampus teman-teman itu standar bagusnya berapa. Itu adalah yang kedua. Nilai IPK harus bagus. Yang ketiga adalah temukan partner yang sevisi dengan Anda. Ini tidak hanya berfungsi saat menjalani masa perkuliahan, tetapi nanti juga pada saat mengerjakan skripsi. Partner itu akan memberikan sumbangsi yang sangat besar dalam pengerjaan skripsi kita, khususnya di emosi, di motivasi kita. Soalnya teman-teman, kalau kita hanya sendiri itu rawan loh. Kalau kita hanya mengerjakan skripsi sendirian, itu rawan. Rawannya kenapa? Kan semangat nih fluktuatif, naik turun begitu. Iya, kalau misalnya sekarang saya lagi banyak uang nih, terus baru jadian, itu kan bahagia banget gitu. Andaikan dikasih skripsi, itu bisa 2-3 lembar per hari. Bisa ngegas gitu. Bukan marah loh ya, maksudnya cepat kerjakannya. Tetapi bayangkan misalnya kita nggak punya uang, terus kita diputusin pacar misalnya.
Ya Allah, itu gimana? Itu nggak ada motivasi. Kemungkinan besar nggak ada motivasi untuk mengerjakan skripsi. Terus WA kita nggak dibales sama si doi misalnya, itu ya Allah. Terus putus misalnya, ya Allah. Itu berat sekali. Kalau Anda merasa tidak berat, kemungkinan besar Anda itu tidak benar-benar sayang ke pasangan Anda. Biasanya sedih itu berbanding lurus dengan perasaan sayang. Semakin sayang, maka ketika putus itu semakin sedih. Kalau Anda tidak terlalu bersedih, berarti Anda tidak terlalu sayang. Bisa jadi, tapi mohon maaf kalau saya salah. Nah, tetapi kita tidak membahas itu. Kita kembali lagi ke partner. Nah, partner itu sangat menentukan bagaimana skripsi kita akan dikerjakan. Jadi, dan sebaliknya, misalnya partner kita yang lagi down begitu. Nah, kita sebagai teman yang sevisi bisa memotivasi dia, terus mengayomi dia, mensupport dia sehingga dia stabil lagi, sehingga bisa mengerjakan skripsi dengan baik. Itu adalah pentingnya partner. Teman-teman, itu adalah 3 tips dari saya bagaimana bisa lulus di semester 7. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.